Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SMP Nusantara Krian, perkenalkan, nama saya Dita Ratnasari. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, selama pandemi ini kita belajar by daring. Oleh sebab itu, coba nanti materi-materi yang akan saya sampaikan diperhatikan dengan sesama, dipahami dengan sesama. Jika ada yang kurang berkenan, boleh ditanyakan. Kemudian ada beberapa tugas yang akan saya sampaikan selaku guru bahasa Indonesia. Ya, oleh sebab itu silakan dikerjakan secara maksimal dan selamat bekerja. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks berita. Kita mulai pembelajaran pada kelas 8, itu dimulai dengan teks berita. Hari ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian, struktur, dan kaidah dari teks berita. Oke ya, kita mulai dulu. Tujuan dari kita belajar teks berita adalah agar kita mengetahui apa sih teks berita, kemudian kita dapat menyusun teks berita dengan benar sesuai dengan aturan kebahasaan teks berita, sehingga ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian disuruh untuk menulis sebuah laporan yang terjadi secara fakta, maka kalian sudah mempunyai landasan ilmunya. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian teks berita. Teks berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum. Media massa ada banyak hal bentuknya, bisa dari televisi, bisa dari koran, bisa dari majalah, ataupun dari internet dan media sosial yang kalian miliki. Kemudian, pada penyampaian berita harus jelas serta mudah dipahami oleh penikmat berita. Jadi, kalian tidak boleh menggunakan bahasa yang berbelit-belit, harus menggunakan bahasa yang lugas. Apa itu lugas? Bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang mudah dimengerti oleh penikmatnya. Karena pembaca berita tidak harus orang yang berpendidikan tinggi, bisa orang kalangan biasa saja namun dia suka membaca, dia update tentang informasi-informasi baru, sehingga perlu adanya bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Kemudian, teks berita merupakan teks yang disusun berdasarkan fakta. Jadi yang ditampilkan di situ tidak boleh asal-asalan, tidak boleh kamu comot kanan, comot kiri, tapi tidak ada fakta yang ditampilkan. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian, opini dalam teks berita bersifat pelengkap. Opini ini bagaimana? Opini adalah pendapat seseorang, dalam artian ada satu kejadian, contoh kecelakaan, polisi masih menduga sementara apa sih terjadinya kecelakaan ini, penyebabnya apa, itu yang dimaksud dengan opini. Ada beberapa ciri yang melekat pada teks berita, antara lain dapat dipercaya atau bersifat faktual, dapat diterima oleh masyarakat, jelas dan menarik, kalimat sederhana, tersampaikan pada hari yang sama, dan terkini atau aktual. Oke, kemudian ada struktur teks berita. Teks berita mempunyai struktur yang sangat pendek, singkat, padat, jelas. Hanya ada 3: kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita, kita mulai dari kepala. Berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan. Umumnya berisi penjelasan singkat mengenai berita yang dibahas. Jadi, di dalam kepala berita itu ada ide pokok yang dituangkan. Dari ide pokok itu kita akan mengolah, dibuat pembukaan semenarik mungkin, secantik mungkin, sehingga ketika orang membaca itu akan tertarik untuk membaca ke dalam isinya. Ide pokok ini yang akan kita gunakan untuk mengembangkan isi dari berita atau tubuh berita. Selanjutnya, tubuh berita.
berisi isi berita yang memuat kejadian dari awal sampai akhir, berdasarkan peristiwa yang terjadi dan berdasarkan fakta yang ada. Jadi tubuh berita tadi seperti yang berita jelaskan berisi pengembangan ide pokok dari kepala berita. Kita kembangkan sejelas-jelasnya, fakta ditampilkan. Kemudian tidak hanya fakta tapi opini juga disampaikan walaupun perbandingannya atau proporsinya lebih banyak fakta daripada opini. Fakta 70%, opini 30%, dan itu sesuai kebutuhan. Karena kita kan juga bertanya ketika terjadi sesuatu, kan kita bertanya kepada saksi yang ada di lingkungan situ, bagaimana kondisinya. Nah, saksi itu biasanya akan mengungkapkan, oh seperti ini. Nah, kata seperti itu adalah opini karena belum tentu terjadi. Sedangkan fakta itu sudah melalui tahapan penelitian. Baru kita mencantumkan, ya ini pasti kejadiannya, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada ekor berita berisi referensi atau rujukan dari narasumber. Jadi berisi kesimpulan dari seluruh cerita tadi disimpulkan, kemudian ditulis narasumbernya, referensinya dari mana, supaya lebih akurat karena dia bersifat fakta. Selanjutnya ada unsur pembangun teks berita. Sebetulnya semua teks itu ada unsur pembangun yang menyertainya, yaitu berhubungan dengan apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Tetapi biasanya di dalam teks-teks yang lainnya unsur ini tidak harus dipakai seluruhnya, hanya dipakai sebagian saja. Tetapi khusus untuk di teks berita unsur ini wajib hukumnya dipakai semuanya. Jadi rumus itu biasanya disebut dengan 5W plus 1H. Dimulai dari apa, what, siapa, who, kapan, when, di mana, where, kenapa, why, dan bagaimana, how. Contoh, apa yang sedang terjadi di Dinas Pertanian Lampung? Nah, ada kata apa di situ? Untuk menanyakan apa sih yang sedang terjadi di situ. Kemudian ada siapa yang membakar lahan pertanian itu, ditunjukkan untuk siapa, orangnya. Kemudian ada when, kapan terjadinya peristiwa itu, menunjukkan apa, waktu, latar waktunya. Kemudian where, di mana. Nah, ini latar tempatnya. Di mana kejadian itu terjadi, di mana kecelakaan itu terjadi, sampai dengan how, bagaimana penanganan dari pihak kepolisian. Nah, akan ada sambung menyambung antara what sampai dengan how. Ini harus ada di teks berita, harus lengkap. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 5W plus 1H di dalam teks berita itu sudah ada. Oke, ada contoh teks berita yang disajikan sama Bu Dita. Bisa kalian amati sendiri nanti. Kalian amati ada warna-warna tertentu yang diberikan tanda oleh Bu Dita. Itu artinya apa, kemudian ada garis bawah yang diberikan juga artinya apa, diteliti dengan baik, diamati dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan kalian boleh menanyakan lewat Bu Dita melalui jalur pribadi, sehingga tugasnya tidak akan sampai keliru ya. Kemudian ada penugasan. Setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian dan struktur, ini ada sedikit penugasan yang berhubungan dengan menentukan struktur pembangun teks serta merumuskan 5W plus 1H. Seperti yang Bu Dita bilang, 5W plus 1H itu wajib, sehingga nanti kalian membuat pertanyaannya langsung dan jawabannya langsung. Buat pertanyaan sendiri, dijawab-jawab sendiri dari isi teksnya tersebut. Kemudian ada menemukan fakta dan opini. Yang namanya fakta adalah pemberitaan pasti, pemberitaan yang murni, pemberitaan yang sesuai dengan lapangan. Sedangkan opini adalah pendapat. Biasanya ditandai dengan kata menurutnya, sepertinya,
kelihatannya. Jadi ada tanda-tanda yang tidak pasti. Kalau kita melihat sepertinya, loh ya masih sepertinya orang itu kurus padahal kok didekati gemuk lah gitu kan ya, sepertinya. Oke, selanjutnya tadi tugas yang pertama, silahkan nanti kamu untuk mengerjakan di buku tulisnya, disalin teksnya kembali, kemudian dijawab di bawahnya. Kemudian hari ini juga kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks berita. Semua teks pasti ada aturan penulisannya, begitupun dengan teks berita. Ada beberapa kaidah teks kebahasaannya. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung ini kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang. Kalau kalian kemarin di kelas 7 ada materi tentang teks fabel di mana percakapan langsung ditandai dengan tanda petik 2. Nah, sama di kelas 8 juga gitu. Percakapan langsung atau kalimat langsung tetap ditandai dengan tanda petik 2, sehingga itu menunjukkan bahwa oh ini langsung diucapkan oleh penutur kepada orang lain. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Nah, dibuka catatannya lagi di kelas 7 sudah Bodita catatkan banyak tentang konjungsi waktu, konjungsi keadaan, penegasan, sebab akibat. Itu nanti akan dipakai semua di dalam teks berita. Ya. Kemudian ada keterangan waktu. Keterangan waktu ini pasti ya, karena kalau kita menulis teks berita tidak ada keterangan waktunya berarti tidak sah, itu beritanya bersifat hoax gitu ya. Kemudian ada kata kerja mental. Kata kerja ini menerangkan tentang pemikirannya seseorang, perasaannya seseorang yang membaca dan yang menulis, dan pengetahuan si penulisnya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal itu. Bagaimana kalimat itu bisa tersampaikan kepada orang dan mudah dipahami. Kita harus menggunakan kata kerja mental. Begitu ya. Kemudian jika kita sudah belajar tentang pengertian, tentang struktur dan tentang kaidah, sudah Bodita berikan tugas pertama. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertama kali daring untuk masuk di kelas 8. Jika ada pertanyaan seperti yang Bodita bilang, bisa langsung japri di nomornya Bodita. Oke ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.